Jumpa lagi di S Podcast bersama saya Rizdo dan kali ini dengan Pak Pendeta Yo. Salam AIS teman-teman, integrity, care, and excellence. Nah, Pak, kita sudah menjelang Natal nih Pak ya. Sudah gimana? Sudah mulai terasa vibe-nya sekarang. Udah mulai ada jadwal-jadwal untuk khotbah juga kayaknya ya buat Bapak ya. Nah, ini Pak, biasanya kan kalau setiap tahun ya itu PGI dan juga KWI kan itu bikin ini ya tema Natal nasional bersama Pak ya. Jadi terus biasanya juga banyak instansi termasuk di Maranatha saya kira juga itu jadi rujukan juga ya untuk menentukan tema Natal di tahun ini gitu kan. Nah, ini kan semangat ekumenisnya begitu dan kalau nggak salah tahun ini temanya ini ya, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Iya gitu. Jadi terus 1 Petrus 1 ayat 22. Ya, ini memang dirasa mungkin penting ya oleh para pemimpin gereja kita ya sebagai sesuatu yang kita rasakan, kita habis pandemi, kita juga mengalami begitu banyak peristiwa politik dan sosial ya, sehingga akhirnya kita kayaknya perlu ditekankan soal ini ya, bagaimana persaudaraan itu dilandasi oleh cinta kasih gitu. Nah, kalau menurut Pak Yo sendiri Pak, kira-kira tema itu menekankan apa sih Pak kalau untuk di masa kita sekarang, terutama untuk Natal tahun ini? Masa pandemi maksudnya? Iya, bisa Pak. Jadi kalau saya lihat masa pandemi itu kan orang harus banyak menarik diri dan mengurung di rumah dan melakukan pekerjaan dari rumah. Ya. Maka saya maknai itu sebagai masa refleksi. Nah, kita mengalami masa refleksi mulai Maret 2020 sampai sekarang. Ya, udah hampir 2 tahun Pak ya. Ya, hampir 2 tahun ya. Dan itu merupakan di dalam iman Kristen ada yang namanya praksis. Ya. Jadi praksis itu merupakan tepatnya memiliki 2 dimensi. Ya. Ada refleksi dan ada aksi. Ya. Maka di dalam konteks ini kita kan sudah banyak melakukan refleksi, kita banyak memikirkan, banyak merenung, bekerja sendiri. Bahkan kita juga melakukan beberapa pelatihan menurut kebutuhan-kebutuhan yang ada ya kan. Dan Natal yang sekarang ini 2021 saatnya kita melakukan aksi. Itulah praksis yang bermakna di dalam konteks Natal ini. Ya, aksinya itu dalam konteks tadi apa ya, semangat persaudaraan. Persaudaraan. Gitu. Karena persaudaraan itu tidak bisa hanya direnungkan. Persaudaraan itu harus dilakukan, ya. Harus dijadikan aksi. Harus merupakan sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata. Begitu. Karena kita nggak mungkin bisa bilang kita bersaudara tanpa kita berinteraksi dengan orang lain, Pak ya. Benar. Kita cuma dengan diri sendiri. Benar. Nah, kalau menurut Pak Yo sendiri, apakah hal itu memang sesuatu yang seperti memang terasa banget dibutuhkan, Pak, kalau dibuat bangsa kita secara khusus ya, kalau untuk ini? Ya, bangsa kita adalah bangsa yang belajar banyak selama proses kemerdekaan ya sejak 45 sampai sekarang. Dan ternyata untuk merajut persaudaraan itu kita harus akui jatuh dan bangun. Dan persaudaraan itu beberapa momen menghadapi satu titik yang sangat krusial. Bahkan kita hampir saja terjatuh di dalam satu perang dalam tanda petik ya. Tanda petik bukan perang tapi tanda petik kita menjadi orang yang berseteru dan terpecah begitu. Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa peristiwa yang mengkhawatirkan, yang krusial itu tidak terjadi. Namun tidak berarti bahwa bangsa kita ini aman di dalam merajut persaudaraan itu. Kita perlu melakukan tindakan yang lebih konkret di dalam persaudaraan itu. Dan sejauh ini kita lihat, ya bolehlah selama ini banyak dialog-dialog lintas agama, itu sangat baik ya. Tapi bagi saya, dialog lintas agama itu hanya kuat pada aras pimpinan. Antar pemimpin agama. Kalau pada pimpinan biasanya kita nih ya kok baik-baik aja ya. Udah bisa minum kopi bareng ya, udah bisa makan bareng gitu kan, baik-baik aja. Tapi ketika itu berangkat dari realita yaitu akar rumput kita masing-masing, kita melihat di sana masih ada sikap yang curiga, saling menjauhi, bahkan juga saling mendiskreditkan.
begitu. Dan itu jadi suatu hal yang sangat krusial ya Pak, karena bangsa kita kan terus mengalami proses ya, karena ada masa ya kita harus akuin lah ya, politik partisan ya pasti nggak terasa ya, selama beberapa periode sebelumnya kita ngerasakan perseteruan itu juga terpengaruh oleh politik pas pemilu gitu ya, terus juga pemilu kada dan yang lain-lain, karena isu-isu yang diangkat kadang-kadang menyangkut isu-isu tadi ya, isu yang primordial kayak SARA gitu Pak. Nah tapi kalau Pak Yus sendiri melihat sumbangsi apa sih Pak yang kita bisa berikan? Kalau dalam konteks kali ini kan berarti Natalnya diharapkan kan umat Kristiani semakin menggerakkan semangat kasih persaudaraan itu Pak ya. Jadi kita harapkan seperti itu. Nah, kira-kira sumbangsi yang bisa kita kerjakan seperti apa Pak? Kalau kita mendasari tema yang diangkat oleh di Natal Nasional ini. Kalau saya tangkap ya dari 1 Petrus 1 ayat 22 itu menekankan kepada ketaatan akan kebenaran. Ya. Dan kalau saya baca di dalam ayat sebelumnya itu adalah pada diri Kristus yang berkorban, atau lebih tepat penebusan Kristus gitu. Jadi kalau saya lihat persaudaraan itu harus dimulai dengan seperti dasar dari Natal itu, yaitu Sang Logos yang menjadi manusia. Persaudaraan itu menjadi manusiawi ketika kita menyadari bahwa persaudaraan itu hanya dapat dipahami dalam terang logos, terang pemikiran, terang wawasan. Ya. Jadi banyak persaudaraan kita itu bisa runtuh, ya. Bisa saja orang di lintas agama itu berbicaranya sangat akrab, sangat solid gitu ya, harmoni sekali. Tapi begitu keluar kita melihat banyak sekali ya tindakan-tindakan yang mengerikan. Ya. Jadi saya mau menangkap bahwa kerap kali persaudaraan itu tidak dibangun di atas logos, pemikiran logos, tapi dibangun di atas dasar perasaan-perasaan, afeksi emosional yang dangkal. Nah, ini poinnya yang penting di dalam konteks negara kita itu. Jadi bagaimana persaudaraan itu bukan cuma sekedar tadi Pak ya, jadi sekedar seremonial atau karena kita merasa senang ngumpul gitu ya, atau karena situasinya lagi nggak ada masalah gitu, jadi kita senang-senang aja gitu. Tapi tadi ya kalau Bapak lihat inkarnasi Kristus dalam artian Tuhan hadir bersama, hidup bersama dengan kita, merangkul semua kelemahan-kelemahannya dan terus di situ Pak ya. Jadi Bapak ngelihat seperti ada perlu ini ya, kalau boleh tadi persaudaraan sejati tadi ya. Jadi bukan cuma sekedar karena kita ngerasa enak atau aman bahwa kita bersaudara gitu, tapi kita harus mengalami sendiri pergumulannya itu Pak ya, di tengah masyarakat seperti itu. Dan itu saya katakan bahwa harus berangkat dari worldview. Ya. Logos yang benar. Nah, ini satu tantangan bagi setiap agama. Apakah kita di dalam menarasikan ajaran-ajaran kita itu didasarkan atas logos yaitu Allah. Nah, jangan dipakai logosnya kita gitu ya, pengertiannya kita. Tapi logosnya Allah itu. Nah, logosnya Allah di dalam mungkin teman-teman Muslim itu lebih akrab, mungkin kata logos itu agak asing gitu ya. Kalau Muslim ya kalimatullah lah begitu ya. Di atas kalimatullah begitu. Nah, kalimatullah ini harus kita pahami, jangan hanya pada kitab suci. Ya, huruf itu mematikan. Ketika hidup ini diatur dengan banyak aturan yang pakai huruf, hidup itu makin mengerikan. Kita hanya memperlakukan peraturan yang banyak itu hanya untuk anak-anak kecil. Tapi semakin orang dewasa, dia tidak perlu membutuhkan banyak aturan. Jadi logos itu harus dipahami di dalam perspektif pemikiran yang merdeka. Atau tepatnya pikiran yang telah dimerdekakan oleh Allah di dalam Kristus yang adalah logos itu. Nah, jadi kalau dalam ini Pak, berarti kan dalam keseharian nanti gitu kan, kita kan pasti ditantang ya untuk mengalami itu. Sebagai umat Kristiani, kalau Pak Ayu sendiri melihat tantangan yang paling terasa Pak untuk menggerakkan kasih persaudaraan saat ini seperti apa Pak? Kalau di tengah bangsa kita seperti sekarang ya, terutama dalam kondisi tahun-tahun ini ya. Ya, bangsa kita sekarang. Jadi bangsa kita ini perlu kita semua ya. Jadi literasi itu jangan dipahami hanya sekedar orang tidak melek huruf ya. Ya betul. Tapi melek makna. Melek di dalam arti membaca dengan lebih utuh, lebih holistik dan lebih mendalam. Ya.
Nah, kita literasi spiritual kita lemah. Kita mungkin sangat religius, tapi hal-hal yang sifatnya simbolik dan ritualnya iya, tapi mungkin itu tadi ya Pak, pemaknaannya mungkin ya gitu ya. Jadi kan kita sadar bahwa religiusitas itu tidak berarti kita menjadi orang yang lebih manusiawi. Ya. Religiusitas itu harus didukung oleh spiritualitas. Ya. Tanpa spiritualitas, religiusitas kita menjadi kekuatan monster. Ya. Bagaimana mungkin orang beragama tambah jahat? Ya. Harusnya logikanya orang beragama itu makin dia mengasihi, bahkan kalau perlu berkorban bagi orang itu. Ya. Jangan sampai saya beragama, saya justru berpikir bagaimana saya membinasakan orang. Menyingkirkan orang. Betul. Ya, walaupun kita mungkin pada pemirsa ini tidak sampai pada tingkat pemikiran, tapi kadang-kadang kita menjauhi orang itu dalam arti yang tidak seperti para teroris. Ya. Tapi kita bisa melakukan bullying lewat media sosial. Ya, ujaran kebencian. Ya. Dan itu semuanya kalau di dalam kata-kata Yesus, kamu telah mendengar firman, jangan membunuh, tetapi aku berkata kepadamu. Barang siapa yang mengatakan saudaranya ini jahil, kafir, dia harus dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ya, dalam hal ini kita melihat bahwa kita membutuhkan logos dari Allah. Kalimatullah yang membuka mata rohani kita lebih luas. Worldview kita makin, wawasannya, perspektifnya, cakrawala kita ini makin mendalam. Karena kasih itu membuat kita melihat bahwa siapapun orang yang berbeda, itu adalah orang yang ditebus oleh Kristus. Jadi kalau kembali ke makna Natal tadi memang itu Pak ya, ada harapan kita supaya ada transformasi ya secara spiritual di kita, sehingga kita bisa, jadi persaudaranya tadi bukan yang tadi ya, bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar karena senang, karena enak gitu, tapi kita berharap ada transformasi spiritual di kita sehingga kita bisa punya tadi Pak Yo bilang mungkin worldview yang melihat bukan cuma sekedar supaya damai ya, tapi justru malah membuat orang bertransformasi, bahkan rela berkorban bagi sesamanya. Kalau Pak Yo melihat demikian, memaknai tema Natal kali ini Pak ya? Iya, benar. Aduh, ini kayaknya dalam sekali Pak, jadi agak berat kayaknya nih Pak. Tapi sebenarnya agak sederhana juga Pak Rido. Jadi sejauh kita itu di dalam menghayati firman Tuhan, logos atau kalimatullah itu, kita makin bijaksana, sehingga sebenarnya masalah di Indonesia itu sebenarnya gampang juga Pak. Nah, gimana tuh Pak? Gampangnya tuh gini, orang tidak perlu mempercakapkan agama orang lain. Ya, betul. Cukup orang itu nah, ini yang disebut dengan language games. Oke. Jadi ya mungkin apakah kita sudah terbiasa mendengar kata language game ya? Belum banyak ya, Jadi misalnya begini, kenapa kita tidak perlu mempercakapkan agama lain? Karena kita tuh mempunyai language game masing-masing. Ya, okay, misalnya, ini universitas ya. Ini universitas ada berapa? Ada 9 fakultas kan? 9 fakultas itu sebenarnya punya 9 language game. Iya. Jadi language game-nya psikologi berbeda dengan language game-nya ekonomi, berbeda dengan teknik, berbeda dengan teknologi informasi, dengan kedokteran, dengan apapun, dengan hukum dan sebagainya. Jadi tidak boleh dinilai dari kacamata yang satu untuk menjudge yang lain gitu Pak ya. Jadi language game kita itu mempunyai makna yang khusus. Nah, tidaklah tepat makna yang khusus kita pakai untuk mengukur yang lain. Betul. Jadi sebenarnya kalau dengan worldview logos dari yang membuka kita, lalu kita belajar. Oh, ternyata saya harus hidup seperti di universitas. Ya. Ya, dengan 9 fakultas ya di Maranatha maksud saya. Dengan worldview ilmunya, keilmuan masing-masing gitu. Jadi kita menghormati ketika saya misalnya berhadapan dengan seorang yang psikolog. Saya harus menyadari bahwa mereka pakai cara berpikir language game-nya psikologi. Ya. Kalau saya bicara dengan fakultas ekonomi, ada language game-nya ekonomi. Ya. Kalau dengan hukum, punya berarti apa? Saya harus menempatkan diri saya di language game-nya dari masing-masing ini. Nah, kalau ini diterapkan di dalam kehidupan beragama juga sama. Ya, setiap agama punya language game-nya masing-masing. Ya, gitu Pak ya. Dan akhirnya bukan karena kita nggak peduli, tapi karena kita belajar melihat perspektifnya ternyata bisa berbeda ya Pak, kalau dalam menilai. Jadi tidak boleh mengukurkan apa yang ada pada kita untuk
apa yang diyakini oleh orang lain. Gitu, Pak. Nah, itu kayaknya jadi tema krusial ya, Pak ya, karena di negara kita sekarang masih sering itu ya, menjudge language game yang lain gitu ya. Jadi kita suka ini terus menilai, terus bahkan kadang-kadang jadi ujaran kebencian atau justru malah jadi olok-olok gitu ya, jadi untuk sana gitu. Nah, kalau Pak Ayu melihat berarti memang ini sesuatu yang sangat ini ya, Pak ya. Maksudnya kan diskusi dan dialog itu kan selalu ada karena kita dari dulu selalu beragam, Pak ya. Jadi kita akan selalu beragam, dan tadi yang ditekankan soal persaudaraannya tadi, kalau berarti menurut Pak Ayu salah satu yang paling penting adalah kita menyadari tadi ya. Jadi dalam membangun persaudaraan itu ada banyak hal yang tidak boleh sekedar dicangkokkan ke orang lain. Jadi kita ini ya, kalau dalam berdialog dan dalam berinteraksi dalam keseharian, cukup justru lebih baik kalau kita malah ini ya, menghidupi keyakinan kita dengan sangat baik, justru itu jadi berkah buat yang lain. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi bukan berarti terus kita tidak belajar ya, tidak. Misalnya saya language game, saya sebagai orang Kristen diperkaya dengan saya belajar dengan kekayaan spiritual language game yang lain, gitu ya. Apakah itu Muslim, ataukah Buddha, ataukah Hindu, atau bukan mungkin Konghucu, dan kalau perlu juga kadang-kadang kita lupa yang namanya saudara ini apa? Agama-agama lokal, suku lokal itu adalah agama asli Indonesia. Jadi kita sampai kadang-kadang juga agama import ini juga ekspansi sehingga dia merasa dirinya hebat. Lalu di sana ada kebijakan tradisional ya, lokal yang jenis. Belum tentu mereka tuh nilainya kalah loh. Betul Pak. Nilai-nilai keharmonisan, nilai-nilai filosofi tentang hidup itu mari kita juga hargai. Nah, di sini orang Kristen kerap kali itu tidak berani juga membuka diri dalam arti belajar ya. Tapi itu bagi saya spiritualitas itu akan menjadi lebih kuat, lebih kokoh. Bahkan punya akar gitu. Akarnya apa? Kontekstual gitu. Karena kita tidak hanya bicara ada sesuatu orang Kristen di Indonesia berbeda dengan orang Kristen di Australia. Berbeda dengan orang Kristen di Amerika, di Rusia, atau mungkin di Afrika. Nah, konteksnya itu berbeda ya. Berbeda, karena itu jadilah orang Kristen yang Indonesia. Wah, ini dari kasih persaudaraan ternyata bisa ditarik sampai sejauh itu, Pak ya. Jadi emang sesuatu yang sangat perlu dihayati, bahwa kita kalau boleh dibilang semacam pertobatan paradigma ya kalau di kita ya, semacam pertobatan paradigma. Betul, Pak. Ini menarik, pesan Natal yang kesannya mungkin kayak basa-basi tapi ternyata enggak loh, Pak. Itu ternyata dalam sekali ya, kita bisa tapi kita bisa memaknai dari hal yang sederhana tadi ya. Bagaimana kita bisa hadir bersama, berdialog, terus kita rela untuk belajar lebih jauh ya, terus melihat tadi bagaimana mereka menghayati hal itu dengan language game-nya masing-masing, kalau Pak Ayu melihat tadi gitu kan. Nah, kalau boleh diringkas nih Pak, dirangkum kira-kira Pak. Jadi kalau menurut Pak Ayu, cinta kasih Kristus melandasi semangat persaudaraan yang sejati itu kira-kira dalam konteks pesan Natal tahun ini kira-kira seperti apa Pak? Kalau kita ringkas dari tadi bahasan kita Pak. Bagaimanakah menggerakkan persaudaraan, yaitu jikalau kita membuka diri dan mengenal kasih Allah yang dinyatakan di dalam inkarnasi Sang Logos yang menjadi manusia di dalam Kristus, maka melalui Logos Sang Kristus itulah kita mengalami perubahan dan pembaharuan Logos-Logos yang kita punya, sehingga kita bisa memahami dengan bijaksana, dengan penuh kasih, language games dari saudara-saudara kita, tiap-tiap orang, tiap-tiap sesama, sehingga disitulah kita boleh mengenal kehadiran Allah bagi kita dan juga bagi dunia ini. Ya, betul Pak ya. Jadi ada perbedaan kedalaman kasih antara sekedar menghargai dari jauh dengan kita mengenal, hadir bersama gitu Pak ya. Ini sesuatu yang saya kira ditekankan juga lewat proses inkarnasi Kristus ke dunia ya. Jadi kita mengalami kehadiran Tuhan, dan juga kita sekarang di tengah bangsa kita yang majemuk, ini jadi sesuatu yang bekal yang cukup baik untuk kita membangun persaudaraan sejati ya. Jadi bukan cuma sekedar basa-basi di ritual di acara gitu, tapi kita bisa menghadapinya dengan kita juga belajar dan membuka diri gitu. Ini makasih Pak Ayu, jadi sesuatu yang sangat reflektif sekali buat pesan Natal kali ini gitu ya. Teman-teman mungkin bisa berkomentar juga tentang pesan Natal tahun ini dari PGI dan KWI, mungkin bisa jadi refleksi kita bersama juga. Silakan share di kolom komentar. Terima kasih Pak Yones buat sharingnya kali ini. Selamat menyambut Natal buat rekan-rekan sekalian ya. Jadi selamat liburan juga gitu ya. Selamat untuk menikmati Natal bersama dengan keluarga. Salam AIS, integrity, care, and excellence.